Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Teko percaya diri menghadapi ex pelatih Galatasaray. Pesannya tegas. Dikutip dari jpnn.com, pelatih Stefano Teko Cugura percaya diri menjelang laga pekan ke-26 antara Dewa United kontra Bali United di Stadion Indomil Arena Tangerang, Rabu besok. Teko cukup percaya diri lantaran pada laga terakhir Serdadu Tridatu berhasil meraih kemenangan telak kontra Persebaya Surabaya, Sabtu 18 Februari lalu di Stadion Maguwoharjo Sleman. Menurut Teko, Eberbesa dan kawan-kawan fokus mempersiapkan diri lantaran sadar bakal melawan tim yang diarsiteki juru taktik kelas dunia, Jan-Olde Rikring, yang pernah menangani Galatasaray. Kondisi tim saat ini normal karena para pemain mengetahui hasil dalam sepak bola hanya 3, yaitu menang, imbang, atau kalah. Saat tim bisa meraih kemenangan, maka situasi akan lebih bagus dan tidak ada tekanan ke pemain menatap pertandingan ini, ujar Coach Teko dilansir dari laman klub. Teko hanya meminta para pemainnya tidak lengah, apalagi Jemawa menghadapi Dewa United meski pada leg pertama di Stadion Kapten Dipta menang telak 6-0. Menurut Teko, Jemawa dan percaya diri yang berlebihan berpotensi membuat Bali United menganggap enteng lawan. Kondisi ini bisa berakibat fatal. Teko puas Bali United libas Persebaya Surabaya. Kami kutip dan baca dari sindonews.com. Bali United memetik kemenangan besar saat menghadapi Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Pelatih Stefano Cugura merasa puas dengan hasil yang didapat Serdadu Tridatu. Laga itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman Sabtu 18 Februari 2023 sore. Tampil dominan sejak babak pertama, Bali United merusak tren positif bajul ijo dengan kemenangan 4-0. Persebaya sebelumnya sempat mencatat 4 kemenangan beruntun, tapi itu berakhir di tangan Bali United. Cugura mengatakan kemenangan Bali United atas Persebaya adalah berkat kerja keras dari seluruh tim. Ini sebabnya pelatih yang akrab disapa Teko merasa sangat puas dengan hasil yang didapatkan. Apalagi ini sekaligus menyudahi periode suram. Sebelum jumpa Persebaya, Bali United dipaksa menelan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 4 laga terbarunya. Teko juga mengatakan pasukannya telah belajar banyak sebelum melakoni laga itu. Pelatih asal Brasil itu senang karena Bali United bisa menang tanpa kebobolan. Kita sudah beberapa kali menghadapi Persebaya dan kita tahu kualitas mereka. Dan kita mempelajari itu supaya bisa bertahan dengan baik, ucap Teko. Sebelumnya kita juga sering kebobolan, tapi kita sudah belajar dan hari ini tampil baik, pungkasnya. Kemenangan itu membuat Bali United naik ke posisi 6 klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 40 poin dari 24 laga. Namun Teko enggan memikirkan papan klasemen. Dia memilih untuk tetap fokus di setiap pertandingan agar Bali United bisa terus memetik kemenangan. Dalam sepak bola kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah kehilangan banyak poin. Kita harus fokus di setiap pertandingan dan tetap berhati-hati, pungkasnya. Kemudian usai melumat Persebaya, pelatih Bali United langsung yakin juara. Kami kutip dan baca dari medcom.id. Pelatih Bali United Stefano Teko Cugura masih berharap bisa menjuarai Liga 1 Indonesia 2022-2023. Meski timnya tampil tak konsisten. Terlebih Serdadu Tridatu juga masih berada di posisi 6 klasemen sementara dengan koleksi 40 poin atau berjarak 10 angka dengan PSM Makassar yang berada di puncak. Mencuatnya kepercayaan diri Teko tak lepas dari kesuksesan Bali United menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-0 pada pekan ke-25 di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Sabtu 18 Februari 2023. Masing-masing gol Bali United saat itu dicetak oleh Eberbesa pada menit 32. Gol bunuh diri pemain Persebaya Rizky Ridho pada menit 35. Privat Embarga pada menit 55 dan Ilija Spasojevic
pada menit 63. Bali United masih menyisakan 10 pertandingan. Andai mampu memenangkan semua, mereka juga belum tentu juara karena harus melihat hasil dari tim-tim lain, khususnya PSM, Persija Jakarta dan Persib Bandung yang berada di posisi 3 besar. Menanggapi itu, Teko mengaku bakal fokus untuk membenahi konsistensi permainan timnya. Apalagi hasil menghadapi Persebaya merupakan kemenangan perdana Bali United pada 2023. Sebelumnya Serdadu Tridatu menelan 2 kekalahan dan 4 hasil imbang. Ini laga melawan Persebaya jadi kemenangan penting bagi kami. Kami harus fokus dari pertandingan ke pertandingan dan melihat hasil di atasnya, ujar Teko. Ia menambahkan kemenangan atas Persebaya sekaligus menjadi kado buat tim dan supporter yang merayakan ulang tahun ke-8 pada 15 Februari lalu. Kemenangan ini kado untuk supporter kami di Bali. Ini hasil kerja keras pemain, tim, pelatih, dan ofisial, tutup Teko. Kemudian Bali United beri pelajaran berharga Persebaya, taktik Teko berjalan sempurna. Kami kutip dan baca dari jpnn.com, pelatih Bali United memberi pelajaran berharga Persebaya Surabaya pada duel pekan ke-25 Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu sore 18 Februari. Persebaya datang ke Sleman dengan rekor 9 laga tidak pernah kalah, 6 di antaranya menang beruntun, tetapi akhirnya kalah secara menyakitkan dari Bali United. Serdadu Tridatu yang paceklik kemenangan dalam 6 laga terakhir berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor telak 4-0. 2 gol Bali United pada babak pertama lahir dari gelandang Eber Besa pada menit 32 dan gol bunuh diri bek tengah Rizky Ridho pada menit 35. 2 gol lagi lahir pada babak kedua melalui penyerang sayap Privat Embarga dan striker utama Bali United Ilyas Pasojevic. Bali United pantas memenangkan pertandingan big match ini lantaran bermain dengan hati. Semua lini menjalankan instruksi pelatih Stefano Teko Jugura dengan baik. Transisi permainan berjalan sempurna dengan mengandalkan agresivitas serangan dari sisi sayap. Bali United yang baru memetik 4 poin pada 6 laga terakhir bermain menyerang sejak menit awal. Yabes Roni memberi tekanan pada gawang Hernando Ari pada menit kedua, tetapi tembakannya melenceng dari gawang Persebaya. Serangan Bali United kembali berlanjut melalui lini tengah yang digalang Eber Besa dan sisi sayap melalui Privat Barga. Persebaya tidak mau kalah. Persebaya mencoba membuka peluang melalui sepak pojok pada menit 26. Gelandang anyar Persebaya Z Valente melepaskan umpan, tetapi mampu diantisipasi lini pertahanan Bali United. Namun Bali United yang bermain dengan tempo tinggi tidak mau kalah dan berhasil mencetak gol pertama melalui Eber Besa pada menit 32. Gelandang asal Brasil ini melakukan tendangan bebas terukur yang tidak mampu diantisipasi Hernando Ari setelah sang pemain dijatuhkan di depan kotak terlarang. Unggul 1 gol tidak membuat pemain Bali United puas diri. Gelombang serangan kembali dilancarkan Spaso dan kawan-kawan. Serangan bertubi-tubi membuat pemain Persebaya mati langkah. Pada menit 35, Rizky Ridho melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi bola umpan yang ditendang Privat Embarga. Pada babak kedua, Bali United tidak mengurangi serangan ke gawang Persebaya. Semua pemain mengurung lini pertahanan Persebaya yang sebenarnya bermain apik Sabtu sore ini. Hasilnya penyerang sayap Privat Embarga dan striker utama Bali United Ilyas Pasojevic mencetak gol tambahan untuk skuad Serdadu Tridatu pada menit 55 dan 63. Kemudian kami baca dari CNN Indonesia, Bali United menang telak 4-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2022-2023. Di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 18 Februari 2023 sore. Bali United membuka keunggulan atas Persebaya saat pertandingan berjalan 32 menit. Tendangan bebas Eber Besa yang mengarah ke tiang dekat tidak mampu dibendung oleh Hernando Ari.
Bali United hanya butuh 3 menit untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini gol Bali United tercipta karena bunuh diri yang dilakukan Rizky Ridho. Gol ini bermula dari umpan yang dilepaskan Eber Besa ke kotak penalti Persebaya. Bola bisa dijangkau oleh Ridho, tetapi laju bola justru mengarah ke gawang sendiri tanpa mampu diantisipasi Hernando Ari. Upaya Persebaya untuk bisa memperkecil kedudukan semakin sulit. Ini lantaran Bali United bisa memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit 55. Bali United bisa mencetak gol ketiga melalui skema serangan balik cepat. Privat Embarga yang lepas dari kawalan dengan tenang mengarahkan bola, yang membuat Hernando Ari kembali memungut bola dari gawangnya. Rapuhnya lini pertahanan jadi titik lemah Persebaya pada laga ini. Situasi ini bisa dimanfaatkan Serdadu Tridatu yang bisa mencetak gol keempat melalui Ilija Spasojevic. Spasojevic melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang ke pojok kanan gawang Persebaya pada menit 63. Persebaya tak kunjung mampu membalas setelah kebobolan 4 gol. Kemenangan Bali United atas Persebaya dengan skor 4-0 bertahan hingga babak kedua usai. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.